nggak? Kamu tiba-tiba sadar kalau utang kamu sudah nggak bisa dihitung pakai jari lagi. Cicilan numpuk, saldo paylater aktif terus, kartu kredit sudah mentok limitnya. Dan sekarang, setiap tanggal gajian bukan lagi momen yang bahagia, tapi jadi momen yang bikin deg-degan. Pertanyaannya, kalau sudah terlanjur begini, masih bisa keluar nggak sih? Jawabannya, bisa, tapi harus pakai strategi yang benar. Dan di video ini, kita akan bahas cara paling realistis, paling masuk akal, dan terbukti berhasil untuk keluar dari jeratan utang. Sebenarnya, banyak orang masuk ke dalam lingkaran utang bukan karena mereka boros, tapi karena 3 hal utama ini. Pertama, literasi finansial kita masih kurang, tapi akses untuk kredit justru gampang banget. Tinggal klik, dana cair. Kedua, ada efek psikologis. Kita cenderung lebih fokus ke kalimat bisa dicicil kok, daripada mikirin total uang yang keluar nanti. Berapa? Ketiga, gaji rasanya stagnan, tapi biaya hidup terus naik. Akhirnya, utang dipakai untuk menutup kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, masalahnya adalah, begitu kita terbiasa pakai utang, otak kita jadi merasa aman. Kita berpikir, selama masih bisa bayar cicilan minimumnya, semuanya baik-baik saja. Padahal, itu baru awal dari kejatuhan finansial. Coba cek, kalau kamu mengalami 3 tanda ini, kondisi keuanganmu mungkin sudah masuk warning level merah. Pertama, bayar cicilan minimum saja sudah terasa berat. Kedua, lebih dari setengah gaji bulananmu habis cuma buat bayar cicilan. Dan ketiga, kamu butuh utang baru untuk menutupi utang yang lama. Kalau kamu ada di salah satu kondisi ini, jangan panik dulu. Tapi, jangan juga pura-pura kuat atau mengabaikannya. Ini tandanya kamu harus ambil langkah yang serius. Sebelum kita mulai melunasi utang, langkah pertama dan paling krusial adalah menghentikan kebocorannya terlebih dahulu. Ibaratnya, kita harus menutup keran air sebelum menguras ember yang penuh. Artinya, stop bikin utang baru, hapus aplikasi paylater dari ponselmu, tutup kartu kredit yang tidak perlu, atau setidaknya bekukan sementara penggunaannya. Lalu, coba potong pengeluaran yang sifatnya fleksibel. Bikin janji sama diri sendiri selama 30 hari ke depan. Nggak akan beli barang-barang tersier dulu. Fokus ke kebutuhan primer. Terakhir, yang paling penting, catat semua pengeluaranmu secara real. Selama 2 minggu, ini penting banget supaya kamu tahu persis sebenarnya uang kamu itu hilangnya kemana. Kalau sumber bocornya nggak kita hentikan, strategi pelunasan sehebat apapun akan jadi percuma. Sekarang, kita masuk ke inti paling penting. Strategi untuk keluar dari utang. Ada 2 metode utama yang bisa kita pilih. Dan pilihannya tergantung pada kondisi psikologis dan finansial kamu. Metode pertama namanya debt snowball atau bola salju utang. Ini cocok banget buat kamu yang gampang kehilangan motivasi di tengah jalan. Caranya, urutkan semua utang kamu dari yang nominalnya paling kecil sampai yang paling besar. Nggak peduli bunganya berapa. Lalu, fokuskan semua energimu untuk membayar utang terkecil itu dulu sampai lunas. Sementara utang lainnya cukup bayar minimumnya saja. Setelah utang terkecil lunas, alihkan dana yang tadinya buat bayar utang itu ke utang terkecil berikutnya. Kenapa ini efektif? Karena otak manusia butuh yang namanya kemenangan cepat. Begitu satu utang lunas, kamu akan merasa punya kendali lagi. Dan semangatmu untuk melunasi utang berikutnya akan naik drastis. Metode kedua adalah debt avalanche atau longsoran utang. Strategi ini cocok buat kamu yang ingin menghemat pembayaran bunga paling besar dan punya disiplin tinggi. Caranya, urutkan utang kamu dari yang bunganya paling tinggi ke yang paling rendah. Lalu, fokus bayar lunas utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Secara matematika, cara ini adalah yang paling hemat. Kamu akan membayar total bunga yang lebih sedikit dibandingkan metode bola salju. Tapi, memang butuh mental yang lebih kuat karena mungkin butuh waktu lebih lama untuk merasakan kemenangan pertama. Apalagi kalau utang dengan bunga tertinggi nominalnya juga besar. Jadi, mana yang harus kamu pilih? Jawaban paling realistisnya,
Pilih metode yang paling mungkin kamu jalani sampai selesai. Karena strategi terbaik itu bukan yang paling pintar secara hitungan, tapi yang paling bisa kamu lakukan secara konsisten selama 6-18 bulan ke depan. Tapi, gimana kalau kondisi utang kamu sudah benar-benar berat? Misalnya, total utangmu sudah mencapai 10-20 kali lipat dari gaji bulananmu. Kamu nggak punya pemasukan lain. Atau kamu sudah terus-terusan ditagih secara intens oleh pihak penagih. Di tahap ini, strategi biasa mungkin gak akan cukup. Langkah paling realistis yang bisa kamu ambil adalah: pertama, coba negosiasi untuk restrukturisasi utang. Banyak bank dan fintech sebenarnya terbuka untuk diskusi memperpanjang tenor cicilan atau bahkan menurunkan bunga. Karena bagi mereka, lebih baik dibayar lunas meskipun lebih lama daripada macet total. Kedua, cari pemasukan tambahan sementara. Banyak kisah sukses orang keluar dari utang bukan semata-mata karena penghematan, tapi karena mereka punya penghasilan kedua. Ketiga, jual aset yang sifatnya non-esensial. Bukan rumah atau kendaraan kerja ya, tapi barang-barang lain yang nilainya lumayan dan bisa dilepas. Ini memang bukan solusi instan, tapi langkah-langkah ini sudah terbukti menyelamatkan banyak orang dari situasi yang kelihatannya mustahil. Rahasia utama keberhasilan semua ini ada di konsistensi 3 bulan pertama. Sebagian besar orang yang gagal keluar dari utang itu bukan karena uangnya kurang, tapi karena mereka menyerah di bulan kedua atau ketiga. Di 3 bulan awal ini, kamu harus super disiplin mencatat setiap rupiah yang keluar, fokus menutup satu utang demi satu utang sesuai strategi yang kamu pilih. Terus pangkas pengeluaran yang bocor, dan yang paling penting jaga mindset anti FOMO atau takut ketinggalan tren. Kalau kamu bisa bertahan melewati 3 bulan pertama yang paling berat ini, kemungkinan besar kamu bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu 1 tahun. Utang yang menumpuk itu bukanlah akhir dari hidup. Selama kamu berani mengakui kondisi kamu saat ini, mau mengubah kebiasaan, dan punya strategi yang jelas, pintu keluarnya itu selalu ada. Dan ingat, yang terpenting bukanlah seberapa besar utang yang kamu punya, tapi seberapa besar komitmen kamu untuk berubah. Kalau kamu nonton video ini sampai selesai, itu tandanya kamu sudah serius ingin bebas dari utang. Jangan lupa, bagikan video ini ke orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, dia juga sedang berjuang sendirian dalam diam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.